Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bunga bank. Ini di masyarakat yang sangat susah membedakan antara bunga bank dengan riba. Di mana banyak masyarakat yang terpaksa untuk mengambil bunga bank yang ada di bank, dan seluruh masyarakat di Indonesia terpaksa sebagian besar itu untuk mengambil alias bertransaksi dengan menggunakan bunga bank. Nah, bagaimana hukum dalam Islam bunga bank ini? Apakah haram? Apakah halal? Apakah mubah? Apakah sunnah dan seterusnya? Sebelum itu kita bahas di kesempatan kali ini. Sebelum itu kita lihat pengertian dari bunga bank. Bunga bank adalah biaya atau imbalan yang dikenakan oleh bank kepada nasabah yang meminjam uang atau menggunakan fasilitas kredit lainnya. Bunga bank biasanya dinyatakan dalam persentase persen dari jumlah pinjaman atau saldo kredit. Ini umumnya. Kemudian menurut para ahli, yang pertama menurut Fatwa Muhammadiyah, ya, Fatwa Muhammadiyah mengharamkan bunga bank sesuai dengan Musyawarah Nasional Muhammadiyah tahun 2006 dan diresmikan pada tahun 2010 melalui rapat pleno Musyawarah Nasional atau Munas ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama masih membolehkan bunga bank dalam beberapa kondisi, yaitu ketika tidak dipersyaratkan di awal akad dan dalam keadaan darurat. Kemudian menurut Majelis Ulama Indonesia MUI, bunga bank hukumnya haram. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga alias interest menetapkan bunga bank adalah riba, yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Kemudian di sini dalam sebuah kaidah ya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Di sini hadza huwa qaulun masyhurun baina ulama al-islami. Inilah perkataan yang terkenal antara ulama Islam. Wa ya'ni annahu kullu qardin aw manfaatin tustakhlasu minhu fa'idatun maliyatun aw madaniyatun duna idzil mustafid fa innahu yu'adu min anwa'ir ribal muharramah fil Islam. Jadi setiap apa yang mengandung manfaat yang dikhususkan faedah dalam harta kemudian seterusnya kemudian mendatangkan manfaat, maka itu dikatakan riba yang haram. Akan tetapi kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba itu adalah haditsun dhaif, isnaduhu dhaif, ya laisa lahu isnadun aw lahu isnadun, ya. Dia itu tidak mempunyai isnad, berarti ini qaul saja bukan dari hadis Nabi, yaitu tentang kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, kemudian permasalahannya sekarang, riba itu di zaman Nabi itu dengan dinar dan juga dirham, emas dan perak. Akan tetapi di zaman kita sekarang, setelah terjadinya Perang Dunia Kedua tahun 1945, seluruh sepakat untuk menggunakan dolar sebagai acuan dalam inflasi atau mata uang. Disinilah problem terjadi. Kenapa problem itu terjadi ketika dolar menjadi acuan, bukan emas lagi? Terjadilah inflasi besar-besaran di seluruh negara. Bisa kita merasakan di tahun 1990, itu harga sapi itu 1 kilo itu 10.000. Tahun 1990 harga sapi itu 10.000. Akan tapi di 2015 itu harga sapi menjadi 101.000. Ini inflasi. Maksudnya apa? Berarti kalau dulu saya minjem daging sapi, ya saya minjem uang 10.000 di tahun 1990, maka nanti 2015 itu apakah saya harus membayar 10.000? Seperti itu, maka akan terjadi permasalahan. Sedangkan ilat diharamkan riba itu adalah kreditor dan debitor itu tidak ada yang dirugikan. Riba itu diharamkan karena yang dirugikan adalah debitor alias yang menghutang. Nah, kemudian ketika di zaman now sekarang ini dengan menggunakan mata uang kertas yang dimana tidak stabil karena inflasi sebagaimana dalam data ini, maka yang akan dirugikan seandainya kalau tidak ada bunga bank adalah kreditor. Karena tahun 1990 ketika saya meminjamkan uang saya, meminjamkan uang saya 10.000 kepada Andi, maka 2015 apakah dia harus mengembalikan 10.000? Sedangkan di tahun 1990 10.000 itu bisa untuk membeli daging sapi. Sedangkan tahun 2015 10.000 itu cukup untuk membeli beberapa ons dari daging sapi, sedangkan harga daging sapi adalah 100.000. Maka yang akan dirugikan nanti bukan debitor, akan tetapi yang dirugikan adalah kreditor. Inilah yang dipikirkan oleh Syekh Muhammad Said Tantawi dan juga murid beliau yaitu adalah Syekh Ali Jum'ah yang sangat bingung dengan realitas di zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi kemudian di zaman para sahabat yaitu dengan menggunakan dinar dan dirham yang dimana akan stabil sebagaimana banyak presentasi yang dilakukan di masyarakat. Akan tetapi di zaman kita sekarang ini tidak seperti itu. Kita menggunakan acuan dolar. Kenapa kita menggunakan acuan dolar? Karena politik Amerika yang memaksa seluruh negara menggunakan dolar. Yang tidak menggunakan dolar maka akan hancur. Itulah penyebabnya problematika di dalam Islam di dalam masalah bunga bank ini. Akhirnya terjadilah kebingungan dan kebingungan. Kemudian kita lihat juga harga motor tahun 1982 90.000. Berarti kalau saya menghutangkan Andi tahun 1982 90.000, apakah ketika Andi membayarnya tahun 2025 90.000, siapa yang akan dizolimi di sana? Pasti yang akan dizolimi adalah kreditor, yaitu orang yang memberikan hutang. Itu yang akan dirugikan. Terus bagaimana solusinya? Berarti harus sesuai dengan harga motor tahun 1982. Berarti sesuai dengan harga motor itu yang dibalikan kepada saya. Biar si debitor itu tidak dirugikan, kreditor juga tidak dirugikan. Itulah akan muncul namanya bunga bank untuk menstabilkan harga yang waktu 1982 dengan tahun 2025. Itulah solusi yang paling selektif untuk menghindari kerugian terzolimi antara kreditor dan debitor. Seperti itu. Kemudian di sini dicantumkan ya alternatif bunga bank dalam Islam itu dengan menggunakan mudharabah ya bagi hasil. Nanti saya kasih uang, berarti bukan menghutang namanya investasi. Nanti musyarakah berarti nanti persekutuan terbatas persero nanti jadinya bukan dalam masalah hutang piutang. Murabah jual beli dengan margin atau keuntungan ijarah dan seterusnya. Ini benar, inilah solusi. Akan tapi di dalam pinjam meminjam ini bukan sebuah solusi. Nah, kemudian inflasi Indonesia tahun 2011 sampai 2022 bisa dilihat di layar. Ini inflasi yang sangat membuat mata uang itu menjadi menurun. Nah, kemudian kita lihat emas, pergerakan emas. Ini kita bisa melihat inflasi rupiah. Tahun 2016 harga emas itu 620.000, 2019 770.000 dan 2020 1.040.000 dan perkembangan tahun 2025 sekarang itu harga emas itu 1.400.000. Berarti menunjukkan bukan harga emas itu yang nggak stabil, akan tapi rupiah itulah yang inflasi. Berarti secara tidak langsung harga intrinsik nilai berat dari rupiah itu selalu anjlok setiap tahunnya. Nah, kemudian bagaimana solusinya seperti itu? Nah, solusi di dalam meminjamkan uang ini adalah jalan tengah ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh dalam kitab beliau ya tentang hukum riba, tentang hukum bunga bank, ya, Syekh Muhammad Said Tantawi, yaitu dengan menggunakan akad seperti ini. Saya pinjamkan uang ini padamu 50 juta. Anggaplah dia itu minjem 50 juta. Atau setara dengan harus ada namanya setara dengan 50 gram emas. Misalnya kita lihat presentasi emas pada tahun 2025 berapa. Nah, kemudian kamu balikan nanti sesuai kesepakatan kita dengan seharga 50 gram emas. Inilah yang akan lebih adil antara debitor dengan kreditor. Berarti ketika nanti kenaikan harga emas atau bahasa lainnya itu penurunan rupiah, maka otomatis secara tidak langsung dia si debitor itu harus mengembalikan lebih dari 50 juta. Misalnya nanti 2025 harga 50 gram emas itu adalah 60 juta. Maka nanti di tahun
2026 di tahun 2025 maka dia mengembalikan 60 juta. Secara tidak langsung di sana itu terjadi kenaikan. Sebenarnya itu tidak terjadi kenaikan, akan tetapi yang turun itu adalah berat dari rupiah itu, yang padahal sama dengan 50 gram emas. Ini adalah solusi yang paling menengah, yang paling adil antara debitur dengan kreditor di dalam meminjamkan uangnya ke masing-masing. Ya, dengan menggunakan akad saya pinjamkan uang ini padamu 50 juta atau setara dengan 50 gram emas. Kemudian kamu balikan nanti sesuai kesepakatan kita seharga 50 gram emas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi hukumnya bagaimana dalam masalah bunga bank? Yaitu dengan menggunakan akad ini. Insyaallah bunga bank itu tidak maka tidak akan menjadi haram ketika menggunakan akad seperti ini. Ini menurut Syekh Sayyid Tontowi, karena tidak ada solusi lain. Masyarakat pengen membuka usaha, di mana masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam itu miskin dibanding orang-orang non-Islam. Kenapa? Karena mereka pengen berusaha, terhalangi oleh masalah bunga bank, terhalangi oleh masalah riba, dan ulama-ulama seperti MUI tidak memberikan solusi yang efektif di dalam hal ini. Maka kata Syekh Tontowi, bukan salah satu, ini cara yang paling tepat, yaitu dengan menggunakan akad seperti ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.